Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, untuk hari ini kalian akan belajar ya, melanjutkan tematiknya yang kemarin ya, di pembelajaran 2 dan 3. Dan untuk kelompok 2 yang hari ini belajarnya daring ya, walaupun tidak berangkat ya, tapi kalian harus tetap belajar di rumah ya. Oke, untuk hari ini nanti kalian akan melanjutkan pembelajarannya di pembelajaran 2 ya. Sebelum kalian memasuki materi hari ini dan mengerjakan tugasnya ya, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi ya, nanti ilmu yang nanti kalian dapatkan bisa bermanfaat ya, dan kalian bisa menyerap ilmunya dengan mudah. Oke, kita masuk ke pembelajaran 2 ya. Kemarin ya anak-anak terakhir ya mengerjakan tugas ini. Ustadz lihat kemarin ada yang belum selesai, ada juga yang sudah selesai ya. Yang belum selesai bisa dilanjutkan ya. Bisa dikerjakan di rumah hari ini ya, nanti besok bisa dibawa. Oke, kita lanjut ya materi setelah ini. Nah, anak-anak buka buku tematiknya halaman 19. Lambat cepatnya kita menarik nafas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan ya. Kemarin kalian sudah belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia ya. Ada berbagai banyak organ sistem pernafasan ya. Kemarin kalian sudah belajar ya. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernafasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Dalam seni musik itu ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Nah, apa yang dimaksud tangga nada diatonis mayor? Nah, sekarang coba anak-anak baca ya. Nah, anak-anak buka buku tematik halaman 19 ya, masih di situ. Kemudian di buku Bupena juga ada materi ini ya, halaman 83. Tentang tangga nada diatonis mayor ya. Tangga nada itu merupakan susunan berjenjang. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Ada 8 tangga nada ya. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis itu terdiri atas 8 nada. Ini ya tadi ya, dari do sampai do tinggi ya. Tangga nada diatonis dibagi lagi. Ya, dibagi menjadi 2 jenis tangga nada diatonis. Yang pertama ada tangga nada mayor, dan yang kedua ada tangga nada minor ya. Ingat-ingat ya, tangga nada diatonis itu dibagi 2, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Nah, untuk pembelajaran 2 ya, di pembelajaran 2 ini nanti kalian akan belajar tentang tangga nada diatonis mayor. Nah, tangga nada diatonis mayor ini memiliki rumus ya, rumus interval ya, atau jarak nada ya. Rumusnya ini 1 1 setengah 1 1 1 setengah ya. Ini rumus dari tangga nada diatonis mayor ya, ingat-ingat. Nah, ini cara menghitungnya. Nana perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis mayor ya. Ini sama saja ya. C, D, E, F, G, A, B, C yang ada petiknya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 petik di atas ya. Ini kalau dibaca sama
do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini juga sama ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, cara menghitungnya nih. Misal dari do ya, ini dari do ke re. Ini berarti satu interval ya, satu interval nada ya, satu jarak nada ya. Kemudian dari D, dari re ya, dari re ke mi itu juga satu. Kemudian dari mi ke fa, anak-anak lihat ini ya, jaraknya setengah ya, dari mi ke fa itu jaraknya setengah. Kemudian dari fa ke sol itu satu, dari sol ke la itu juga satu, la ke si itu juga satu, kalau dari si ke do itu setengah. Ya, itu cara menghitungnya ya. Anak-anak pahami ya. Nah, misalnya kalau dari do ya, dari do ke mi langsung ya, dari 1 ke 3. Nah, ini berapa tangga nada ini? Nah, anak-anak bisa hitung ya. Dari do ke re 1, dari re ke mi 1. Berarti kalau do ke mi berarti tinggal ditambahkan ya, 1 tambah 1 ya, berarti dari do ke mi ada 2 tangga nada ya. Caranya seperti itu. Kalau misalnya dari re ke fa, nah hitung lagi, dari re ke mi itu 1, dari mi ke fa itu setengah ya. Jadi kalau dijumlahkan dari re ke fa ya, berarti 1 ditambah setengah, jumlahnya berarti 1 setengah ya. Itu jumlah jarak nada dari re ke fa ya. Cara menghitungnya seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi ke ciri-ciri ya. Ada ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Ini ya ciri-cirinya. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat ya, berarti lagunya itu riang gembira dan bersemangat ya, ciri-ciri lagu tangga nada diatonis mayor. Kemudian yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan juga diawali dengan nada sol ya, nada sol atau nada mi, dan diakhiri tetap dengan nada do. Nah, itu adalah ciri-ciri tangga nada diatonis mayor ya, lagunya bersemangat. Nah, ini contohnya, contoh lagu yang memiliki tangga nada diatonis mayor. Bisa contohkan ada 5 di buku bukunya juga di situ ada ya. Nah, ini juga Ustadz sebutkan penciptanya ya, karena biasanya di soal-soal ulangan ya itu ditanyakan ciptaannya ya, ciptaan lagu ini siapa yang menciptakan ya. Nah, yang pertama ini ada Hari Merdeka, ini ciptaan dari H. Mutahar ya. Hari Merdeka ini berarti lagunya 17 Agustus ya. Kemudian yang kedua Garuda Pancasila, ini ciptaan Sudarnoto. Kemudian yang ketiga Maju Tak Gentar, ini ciptaan dari Cornel Simanjuntak. Kemudian yang keempat ada lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita ya, ciptaan W.R. Supratman ya. Yang terakhir ada Berkibarlah Benderaku, ini ciptaan Ibu Sud ya. Anak-anak bisa tulis ini ya, contoh lagu dengan tangga nada diatonis mayor ya, beserta ciptaannya. Anak-anak bisa lihat ini kalau semua lagu ini adalah lagu yang bercirikan dengan semangat ya, riang gembira ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini untuk tugas kalian ya, tentang tangga nada diatonis mayor. Anak-anak pilih salah satu lagu yang bertangga nada diatonis mayor, kalian bisa tulis liriknya ya, kemudian nyanyikan di depan kelas. Berarti ini untuk besok ya, untuk kelompok 2 besok anak-anak bernyanyi ya, mempraktekkan dengan lagu bertangga nada diatonis mayor ya. Oke, itu selanjutnya kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Nah,
Anak-anak buka buku Bupenanya halaman 86. Ya, tentang pengertian hak, kewajiban dan tanggung jawab. Di situ kalian ada bacaan, anak-anak cermati ya. Kita memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, ini ada pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir ya. Misalnya hak mendapatkan lingkungan yang bersih. Contoh lagi hak mendapatkan pakaian, hak mendapatkan makanan yang bergizi, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak ya. Kemudian misal di sekolah, hak mendapatkan ruang belajar yang nyaman ya. Nah, itu adalah contoh-contoh hak ya. Kemudian ada kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Ini adalah pengertian kewajiban ya. Sesuatu yang wajib ya, yang wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap orang. Contoh misalnya di lingkungan kalian ada kerja bakti ya atau gotong royong. Nanti kalian wajib mengikuti ya. Kalian wajib mengikuti sesuai dengan pekerjaan dengan usia kalian ya. Nah, misalnya jika masih anak-anak, anak-anak bisa bekerja bakti dengan memunguti sampah atau menyapu ya, contohnya seperti itu. Kemudian kewajiban di kelas misalnya ya, kalian wajib belajar ya. Kemudian ada jadwal piket ya, ketika jadwalnya kalian wajib melaksanakannya ya. Itu contoh kewajiban. Dan lanjut ke tanggung jawab ya. Tanggung jawab ini adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut ya. Misalnya ketika kita melakukan kewajiban di kelas misalnya ya, anak-anak melaksanakan tugas piket ya, melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab ya, menyelesaikannya secara rampung ya, harus selesai ya, harus penuh tanggung jawab. Nah, itu adalah pengertian dari hak, kewajiban dan tanggung jawab. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada contoh ya. Berikut contoh pelaksanaan hak ya. Hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pada hari libur ya, Pak Tony berhak untuk beristirahat di rumah. Ini hak Pak Tony ya, beristirahat di rumah. Namun pada hari yang sama di lingkungan rumah Pak Tony diadakan kerja bakti. Ya, pada hari yang sama di lingkungan Pak Tony ya mengadakan kerja bakti. Pak Tony harus memilih menjalankan kewajibannya sebagai warga dengan mengikuti kerja bakti ya. Nah, ini Pak Tony berarti menjalankan kewajibannya terlebih dahulu ya, yaitu mengikuti kerja bakti. Pak Tony melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab sehingga lingkungan rumahnya ya menjadi bersih. Ya, itulah bentuk tanggung jawab Pak Tony ya. Pak Tony melaksanakan kerja bakti dengan penuh tanggung jawab sehingga ya lingkungan rumahnya menjadi bersih. Nah, setelah melakukan kewajibannya, Pak Tony memperoleh haknya yaitu beristirahat di lingkungan yang bersih ya. Berarti bisa kita simpulkan ya, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum kita mendapatkan hak kita ya. Contoh lagi ini ya. Tidak hanya orang dewasa ya, anak-anak juga diajak berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Sebagai anak, ini Ratna memiliki hak menggunakan waktunya untuk bermain di hari libur ya. Ini adalah hak dari Ratna ya, menggunakan atau mendapatkan waktunya untuk bermain ketika hari libur. Nah, akan tetapi
Ratna memilih ikut kerja bakti di daerah tempat tinggalnya ya. Jadi di daerah tempat tinggalnya pada saat libur tersebut ya ada kerja bakti. Jadi Ratna memilih untuk ikut kerja bakti terlebih dahulu ya. Kemudian Ratna senang bermain di lingkungan yang asri di lingkungan yang asri dan bersih. Oleh sebab itu Ratna melakukan kerja bakti dengan penuh tanggung jawab. Ratna dan teman-temannya membantu kerja bakti sesuai dengan usianya. Mereka memunguti sampah di jalan dan membantu menyiapkan makanan untuk warga setelah kerja bakti selesai ya. Ini contoh yang kedua. Oke, untuk tugas kalian hari ini ya. Coba anak kerjakan, di situ ada soal ya. Ada 5 soal tentang tadi ya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Tadi juga sudah dicontohkan, ada Pak Tony dan Ratna ya, yang telah melakukan kewajiban dan mendapatkan haknya tadi di bacaan tadi ya. Coba ini anak kerjakan soalnya ya 1 sampai 5. Anak-anak kerjakan dengan teliti ya. Anak-anak tulis soalnya, kemudian anak-anak tulis jawabannya ya. Oke, lanjut lagi. Tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Anak-anak buka buku bupenanya halaman 86. Kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya ya. Ini yang mengapa manusia itu memerlukan ini ya. Harus memenuhi kebutuhan. Mengapa ya? Karena manusia tidak bisa menghasilkan semua barang yang dibutuhkan ya. Jadi ini manusia melakukan berbagai jenis kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di halaman 87 Bupena itu ada contoh bentuk kegiatan di berbagai bidang. Nah, anak-anak bisa buka. Bidang yang pertama itu ada bidang pertanian. Nah, bidang pertanian itu berkaitan dengan bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Contohnya ada petani padi dan jagung. Misalnya lagi ada petani kedelai, ada petani kacang tanah. Nah, itu juga ya. Kemudian ada petani ubi jalar. Nah, itu juga ya. Contoh di bidang pertanian seperti itu. Kemudian lanjut ke bidang perkebunan. Nah, di bidang perkebunan ini contohnya menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu dan karet ya. Berarti hasilnya hasil panennya adalah hasil perdagangan atau perkebunan ya. Contohnya ini kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet, kemudian ada cengkeh ya. Nah, contohnya perkebunannya adalah perkebunan kelapa sawit. Ada perkebunan teh ya, kebun kopi ya, kebun teh, kebun kelapa sawit ya. Itu contoh di bidang perkebunan. Lanjut lagi di bidang peternakan. Pembudidayaan hewan ternak ya, misalnya ayam, kambing, sapi dan kerbau ya, itu hewan ternak ya, contoh hewan ternak. Contoh peternak kambing, ada peternak sapi dan peternak unggas ya, dan masih banyak peternak yang lainnya ya. Kemudian ada bidang perikanan ya. Perikanan itu berkaitan dengan pembudidayaan ikan air tawar dan juga ikan air laut ya, ada 2 ya. Contohnya ada penambang udang ya. Kemudian ada lagi penjual ya, penjual atau pedagang ya, pedagang ikan ya, ikan air tawar maupun ikan air laut ya. Nah,
itu juga di bidang perikanan. Kemudian ada bidang kehutanan. Meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu. Contohnya seperti menanam pohon jati dan pohon mahoni ya. Itu bidang kehutanan. Kemudian bidang perindustrian. Ya, bidang perindustrian ini adalah mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya misal pabrik makanan kaleng, kemudian pabrik sepatu, pabrik kertas, kemudian misalnya lagi ada pabrik tekstil ya. Itu juga bidang perindustrian. Kemudian ada lagi bidang pelayanan jasa ya. Berarti ini melayani masyarakat ya. Bentuk layanan terhadap konsumen. Misalnya ada dokter ya, melayani pasien ya. Kemudian pegawai asuransi. Kemudian ada penjahit ya, berkaitan dengan pakaian ya, baju. Kemudian ada arsitek ya, ahli rancangan bangunan ya. Nah, itu adalah bidang pelayanan jasa. Nah, agar kalian bisa menambah wawasan kalian tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat, ya silakan kalian baca dan pahami di buku tematik kalian masing-masing di halaman 31 sampai 35 ya. Kalian baca dan pahami. Di situ banyak sekali jenis-jenis kegiatan ekonomi beserta contoh-contohnya. Tuh ya. Kemudian ini untuk tugas kalian, silakan dikerjakan ya. Nomor 1. Oke, ini nomor 2 ya. Nah, stop dulu bisa, kemudian kalian baca soalnya ya. Ini nomor 3 ya, tentang Indonesia sebagai negara agraris ya. Kemudian nomor 4 tentang hasil perkebunan yang digunakan untuk membuat minyak goreng apa ya. Nomor 5 ini tentang bidang contoh bidang itu ya, yang berkaitan dengan arsitek. Nomor 5 ini mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi ya. Itu termasuk kegiatan ekonomi di bidang apa? Nomor 7 ya. Kalian harus cermat ya. Dilihat ya, ada beberapa hasil panen ya. Anak-anak pilih yang termasuk hasil kegiatan ekonomi di bidang pertanian ya. Berarti hasil panen yang berkaitan dengan pertanian yang mana ya. Kemudian nomor 8 ini soal isian ya. Mengapa manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidup ya, karena apa? Nomor 9 sebutkan 3 jenis pekerjaan di bidang pelayanan jasa ya. Kalian sebutkan 3. Nomor 10 sebutkan 3 jenis pekerjaan di bidang peternakan. Apa saja kalian sebutkan 3 jenis ya. Oke, itu adalah pembelajaran hari ini di pembelajaran 2 dan 3. Alhamdulillah sudah selesai ya. Anak menyimak dengan baik. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Besok jika sudah selesai, anak-anak bawa ya untuk dikoreksi bersama ya. Oke, Ustadz akhiri ya video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.